Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Ketua kelas silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman ya rabbal alamin. Hari ini masuk semua? Masuk. Udah masuk ya. Terus sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, seragam dirapikan dulu. Ya. Terus lihat bahwa kanan kiri ada sampah tidak. Kalau ada silakan dibuang dulu di luar. Sudah? Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita pemanasan dulu. Kita ice breaking dulu. Ya. Breakingnya apa? Coba kita lihat. Dilihat nanti ditirukan. Oh, bentar, Pak ulangi dari awal. Jadi siapin gaya terbaik kalian. Ya kita berdiri semua. Ya berdiri. Sudah menyiapkan gaya? Ini kan pelajaran apa sekarang? Informatika. Lah, kita mau mempelajari materi tentang berpikir komputasional. Ya, sebelum kita ke sana, pernah dengar nggak berpikir komputasional itu apa? BK. Iya, itu singkatan. Apa Zaki? Berpikir seperti komputer, Bu. Berpikir seperti komputer ya, karena komputasional komputer ya. Tapi meskipun berpikirnya seperti komputer, bukan berarti kita seperti robot ya yang kaku, tidak. Tapi cara berpikirnya saja yang seperti komputer. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, sebelum itu Bu Ika kasih contoh. Kalian pernah nggak kebingungan dalam mengerjakan tugas di sekolah? Pelajaran apa itu? Matematika, informatika, bahasa Inggris, oke. Lah, ketika kalian mengalami kesulitan, kalian kan pasti berusaha ya mencari solusi. Gimana sih caranya menyelesaikan ini? Gitu enggak? Nah, itu sudah termasuk berpikir komputasional. Ada masalah, kemudian kalian pecahkan, kemudian kalian cari solusi. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, memahami arti berpikir komputasional secara sederhana. Nah, yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan langkah berpikir komputasional. Nah, nanti kita ada mengerjakan LKPD. Nah, unplug itu cara kita bekerja dengan sistem komputer secara manual alias dengan kertas. Tapi kalau plug itu nanti kita bekerjanya pakai komputer. Nah, untuk sekarang kita unplug dulu. Berarti nanti menggunakan LKPD, ya. Terus apa lagi itu? Jadi sudah ada bayangan belum berpikir komputasional itu apa? Sudah ada bayangan.
Oke, selanjutnya nih. Pengertian dari berpikir komputasional. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Seperti yang dilakukan nah, namun bisa dilakukan tanpa komputer tadi itu. Jadi kita bisa melakukan dengan komputer dan tanpa Komputer. Nah, perlu diingat intinya dari berpikir komputasional itu menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Sistematis itu apa? Jadi sesuai step by step langkahnya ya. Selanjutnya, kenapa sih harus berpikir komputasi atau komputasional? Nah, ini ada 6. Yang pertama, keterampilan masa depan. Nah, ini karena teknologi semakin abad semakin berkembang ya. Nah, itu perlu di masa depan nanti. Yang kedua, membantu kita menyelesaikan masalah secara terstruktur, yaitu tadi sistematis ya. Selanjutnya, melatih kemampuan berpikir logis dan kreatif. Jadi, kalau kalian berpikirnya komputasional itu apa ya? Nantinya kalian itu dituntut supaya kreatif. Jadi tidak monoton gitu-gitu aja. Jadi nanti ada ide baru terus. Oh, enaknya dibuat gini. Oh, enaknya kesini gitu. Terus berguna dalam pelajaran lain seperti matematika, IPA, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian dasar untuk belajar pemrograman atau coding. Kalian sudah benar ya dengar kata coding? Apa yang ada di pikiran kalian coding itu? Angka terus pemrograman terus rumus. Oh ya. Selanjutnya, kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Jadi Bu Ika tuh punya apa ya? Pernah dikasih tahu, pernah diceritain sama materi ketika Bu Ika pelatihan. Nantinya beberapa tahun ke depan itu bakal banyak pekerjaan yang hilang. Kenapa kok bisa hilang? Itu nanti akan digantikan oleh komputer atau robot. Ya, contoh pekerjaan yang nantinya apa jenenge hilang seperti apa namanya petani. Nah, mulai sekarang itu ada mesin untuk menanam padi kan, sudah tidak butuh manusia kan. Itu salah satu contoh pekerjaan. Dan nantinya bakal banyak pekerjaan juga hilang. Makanya kita di era sekarang harus pinter-pinter untuk mempelajari teknologi. Jadi harus diikuti, nggak boleh kudet. Kalau kamu kudet ketinggalan. Sekarang pesan makan udah bisa dari HP terus datang sendiri tau? Nggak perlu kita keluar ke warung. Nah, besok itu juga bakal gitu. Semuanya serba perintah. Jadi tergantung perintah kita menggunakan gadget itu tadi. Jadi, oh iya. Pinter-pinter kita untuk mengikuti zaman. Jadi kalau sekarang zamannya zaman medsos ya diikuti. Oh sekarang yang lagi berkembang apa? Gitu. Bu, saya orangnya pendiam, introvert. Meskipun gitu tetap diikuti. Ya, kan tidak harus kita yang muncul di layar. Ya enggak? Gitu. Selanjutnya, nih. Berpikir komputasional itu sebenarnya ada 4 langkah. Nah, ini 4 pilar yang penting dari berpikir komputasional. Yang pertama, decomposition, yaitu semacam gini. Pemecahan masalah dari masalah besar itu dibagi ke masalah kecil-kecil. Ya. Jadi ada masalah besar, kemudian dibagi menjadi kecil-kecil, menjadi bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola ini seperti bagian yang terulang. Misal ada masalah. Bu Ika pengen membuat roti bakar. Lah, yang pertama, dekomposisinya itu apa? Dekomposisi itu tadi kan memecahkan masalah besar menjadi kecil.
Nah berarti dekomposisinya Bu Ika tulis kalau membuat roti bakar itu yang pertama Bu Ika harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua Bu Ika membeli bahan-bahan, ya kan? Yang ketiga Bu Ika menyiapkan segala sesuatunya dan dipastikan sudah ada semua. Misal itu dekomposisi, ya kan? Masalahnya roti bakar lah. Piye gawe roti bakar iki awalnya dibagi-bagi. Alat bahan dulu, kemudian apa tadi? Beli apa? Menyiapkan alat, kemudian beli bahan gitu ya. Nah yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu sesuatu yang terulang. Bagian-bagian sing mesti ada. Contoh, kalau roti bakar kan selalu dipanggang. Nggak mungkin kan yang namanya roti bakar kita masukkan ke panci kukus. Nah, itu pengenalan pola itu bagian yang terulang. Itu seperti kita memanggang roti. Yang kedua, apa ya? Di awal sama di akhir membuat roti itu pasti ada apa? Blue band. Itu pasti kan? Mungkin nggak dikasih minyak? Nggak mungkin. Nah, umumnya kalau kita membuat roti bakar itu selalu ada blue band. Nah, itu kan mesti ada. Nah yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu kita memfilter informasi. Nah mana informasi yang penting, mana yang tidak penting. Contoh kalau yang penting, apa ya kemarin? Kalau yang penting itu seperti langkah-langkah membuat roti, urutannya. Terus ada lagi jenis isian. Itu kan penting, kita membuat roti bakar isinya apa? Isian. Kemudian yang tidak penting itu apa? Merek roti. Apakah kita perlu tanya dulu merek rotinya apa kalau membuat roti bakar? Nah, itu cara kita. Ini yang poin ketiga, abstraksi. Memfilter atau menyaring informasi. Selanjutnya yang keempat, algoritma. Pernah dengar algoritma? Algoritma itu bahasanya gini, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Di algoritma itu langkah-langkahnya gimana? Dari awal sampai sampai jadi roti bakar. Dari yang cuma bahan-bahan kemudian jadi roti bakar siap dimakan. Nah itu masuk di algoritma. Gitu. Bingung tidak? Sedikit. Habis ini Bu Ika kasih permasalahan setiap kelompok lah nanti dikerjakan. Nanti sambil berjalannya waktu kalian bisa memahami. Kalau masih kayak gini kan masih ngawang ya, masih di awang-awang. Gimana maksudnya begitu? Nah nanti kamu bakal merasakan sendiri dengan mengerjakan LKPD. Terus lagi contoh gini. Kamu pernah nggak salah jadwal? Tidak ingat jadwal pelajaran? Nah, solusinya kalau kalian tidak punya jadwal pelajaran, kalian ngapain? Tanya, terus tanya teman, habis itu? Dicatat, pinter. Habis catat? Dilakukan kan? Setiap hari kalian menjadwal dengan catatan tersebut. Lah, itu termasuk berpikir komputasional. Jadi berpikirnya secara urut. Itu paham maksudnya? Paham. Oke. Nah selanjutnya, nah di sini kalian mau Bu Ika kasih LKPD. Tantangannya di sini, ya. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok. Bu Ika bagi ya kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini nanti setiap kelompok memiliki permasalahan yang berbeda. Jadi kalian tidak bisa tanya antar kelompok. Ini menjawab sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri itu ya antar satu kelompok aja. Jadi kalian nggak bisa kelompok 1 tanya kelompok 3 nggak bisa karena beda permasalahan. Itu ya. Kalau nanti ada yang bingung tanyanya ke Bu Ika saja. Oke? Kelompok 1. Nih. Jangan dikerjakan dulu Bu Ika arahkan dulu. 2 terus ini.
Sudah baca? Nah, ini kan klip seperti ini, bisa dibuka nanti mengerjakannya dibagi. Jadi per anak itu punya bagian sendiri-sendiri. Jangan menunggu kalau mau mengerjakan, biar cepat selesai ya. Ini nanti jangan lupa nama kelompok, kemudian anggotanya siapa saja. Yang kedua, di lembar kedua di sini ada masalah. Ini contoh ya, ini masalah 1. Nah, masalah 1 ini terkait terlambat berangkat sekolah. Ya, dan terlambat berangkat sekolah itu nanti kalian jelaskan dengan cara berpikir komputasional tadi dengan 4 langkah. Di sini 1, 2, 3, 4 diisi ya. Sesuai pendapat kalian, sesuai yang ada di pikiran kalian. Oke, dikerjakan ya. Dikasih waktu berapa menit? 20 menit. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak diketahui bisa ditanyakan. Dibuka klipnya, dibagi per anak biar mengerjakan sendiri-sendiri. Kenapa? Enggak, garis saja. Saya pokoknya kamu hitungnya kan gini nanti, tapi udah gambar gini. Jangan Ini satunya di sini. ini mulai 1, 2, 3. Kan dari iya. Dibagi rata biar semua kerja, biar tidak nunggu. Nggak apa-apa garis. Ada yang punya garis lagi nggak? Nggak ada yang garis. Pakai apa ya? Di sekolah masih waktunya masih banyak, nggak usah buru-buru. Nanti dipresentasikan ya. Pilih temannya yang mau presentasi siapa. Ya. Kenapa? Nah ya, ini diganti 6. Malah sudah ganti 6. Mbak ini kan 9 nggak ada tuh. Habis 7 ke 6 terus 2. Ya. Udah cukup, waktunya habis. On. Ya. Sudah. Nanti siapa? Satu dengan kau. Terakhir.
berpikir komputasional dari kelompok 1. Oke, dari halaman pertama dulu. Masalahnya tentang apa secara ini aja, intinya apa dari masalah ini tentang apa? Masalah yang pertama adalah telat berangkat dari sekolah. Oke, berarti telat sekolah. Terus untuk 4 langkahnya yang pertama dekomposisinya gimana? Bangun kesiangan, makan pagi terlalu lama, dan terlalu santai di jalan dan tidak memikirkan waktu. Oke, terus Polanya tidur terlalu malam, cenderung bangun kesiangan, aktivitas di pagi hari di hari Senin lebih banyak, dan kemacetan di jalan memperlambat perjalanan. oke, lanjut. Abstraksinya bagian penting, waktu saat bangun, kegiatan pagi, waktu berjalan, dan bagian yang diabaikan adalah kendala di luar kendali, misalnya hujan deras. Oke, Algoritmanya, hitung waktu yang dibutuhkan dari bangun tidur hingga tiba di sekolah. Buat jadwal pagi seperti bangun pukul jam 5 pagi, mandi sarapan jam 5 pagi sampai jam 5.45, berangkat sekolah jam 6 pagi. oke, sudah. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Kelompok 2 mau ditanggapi kelompok 1? Kenapa Alvan? Ada yang belum selesai, Ibu. Dikasih hukuman. Ada yang belum selesai? Ya itu nanti hubungannya sama nilai ya, sama Bu Ika. Oke, maksudnya Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok 3, kelompok 3. 2, Maju siapa? Luna. Elvan, ayo. Luna. Elvan. Luna 2, Elva 1. Serius, fokus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok dari 3. Langsung saja saya bacakan permasalahan dari membuang sampah pada tempatnya. 1. Kita mulai dari dekomposisi. 1. Sampah masih berserakan di lingkungan sekolah. 2. Siswa masih bingung dengan jenis sampah. 3. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan arah tempat sampah. 4. Tidak ada pemberitahuan untuk buang sampah. Cukup dipahami? Oke, lanjut. Nomor 2. Dengan pola 1. Sampah banyak muncul saat siswa beristirahat. 2. Jenis sampah paling banyak adalah plastik dan kertas. 3. Tempat sampah ada tetapi tidak terlihat. Oke. Lanjut, nomor 3. Abstraksi. 1. Memberi nasihat atau teguran untuk buang sampah di tempatnya. 2. Memberitahu siswa tentang jenis sampah. 4. Algoritma. 1. Membuat peta sekolah dan menampilkan tempat sampah. 2. Membuat game atau ice breaking tentang mencocokkan sampah. 3. Tambahkan sistem notifikasi atau pesan suara saat istirahat. Oke, tadi masalahnya apa? Membuang sampah sembarangan. Ye. Oke. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 3? Hasil dari kelompok 3 cukup memuaskan bukan? Puas. Memuaskan. Oke. Sudah cukup? Cukup. Boleh ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi sudah apa ya? Sudah mengetahui ya jawaban dari tiap kelompok dan Beda. dan Bu Ika berharap kalian bisa dari pelajaran hari ini kalian bisa memahami apa itu belajar komputasi. Belajar komputasional coba apa? berpikir secara kritis. Kritis, terus Sistematis. sistematis, terus dan logis. Terus ada berapa langkah? Ada 4. Yang pertama, Dekomposisi. ya dekomposisi itu apa? Besar menjadi Kecil. Nah, terus yang kedua apa? Pola. Pola. Apa pola
terulang. Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi itu apa? Kecepatan gerakan dan jalur. Kecepatan. Rintangan dan jalur. Oke, jadi abstraksi itu apa ya? Kita menyaring informasi dari yang penting dan yang bukan yang tidak penting tapi abaikan. Jadi difilter yang penting mana, yang diabaikan mana, yang nggak perlu. Kemudian yang keempat apa yang terakhir? Algoritma. Lah, algoritma itu apa? Masa urut gitu toh? Menyelesaikan masalah dengan urut. Jadi langkah-langkahnya ya step by step. Oke, bisa dipahami? Siap. Nanti untuk selanjutnya kita belajar tentang apa ya? Pengkoordinat. Pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti kalian bisa dipelajari di LKS-nya kan ada ya. Dipelajari jadi nanti kita pertemuan selanjutnya sudah ada bekal kalian mau belajar apa? Satu, dua, tiga. Yang cowok curang. Nggak usah diulang. Oke. Senang pelajaran hari ini? Apa yang dirasakan selain senang? Bahagia. Malu. Oke, menambah pengetahuan kita ada yang malu, ada yang senang. Oke, kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Pelajaran ini sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ini, melewati materi ini. Ya, sekarang berkemas persiapan semua. Bocoran. Bocoran. Oke, boleh silakan berdoa Zaki. Doaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang dan hati-hati di jalan. Yeay.